Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang-abangku semua, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempat yang ngebahas apalagi kalau bukan hobi kita ini. Dan untuk episode kali ini saya mau review total akuarium filter belakang ini setelah pemakaian lebih dari 2 tahun. Karena banyak yang request dan kebetulan juga untuk akuarium ini belum pernah direview sebelumnya. Oke, lanjut. Pertama, pastinya untuk akuarium ini memiliki panjang 100 cm dan untuk lebar total 50 cm termasuk filter belakang. Jadi kalau udah disekat filter, lebar dari tank utama cuman kebagian 37 cm, sisanya berarti 13 sentian buat total filternya. Lanjut, untuk ketebalan kaca dari akuarium ini saya cuman pakai kaca ukuran 5 mili, tapi banyak yang gak percaya juga kalau akuarium seukuran gini pakai kaca 5 mili, apalagi untuk bagian alas atau dasar akuarium. Tapi faktanya bisa dilihat sendiri, ini cuma 5 mili. Untuk bagian depan juga tetap sama, masih pakai kaca 5 mili. Dan untuk alas dari akuarium ini saya pakai styrofoam dengan tebal 2 cm. Di bawahnya ada tambahan triplek lagi dengan ketebalan 6 mili. Jadi untuk ukuran akuarium ini 100 x 50 x 50, cuman pakai kaca full 5 mili dari depan, alas, belakang sampai celah sekat-sekat chamber juga pakai kaca 5 mili, termasuk sabuk-sabuknya juga. Dan untuk pemasangan sabuknya saya pakai keliling dari depan, belakang sampai samping-samping, dan pasang satu di tengah-tengah akuarium karena ukurannya juga cuman 100 cm. Kalau pakai lebih kayaknya terlalu sempit, apalagi pakai mushroom. Lanjut, selain di atas bagian dasar akuarium juga saya pakai sabuk lagi, tapi cuman bagian depan dan belakang doang. Bagian samping atau kanan kirinya nggak pakai sabuk lagi. Lanjut, untuk batas ketinggian air dari akuarium ini bisa sampai 47 cm. Bisa dibilang hampir full juga dengan ketinggian total akuarium 50 cm. Mungkin karena airnya udah mulai naik juga. Soalnya untuk ketinggian sekat atau batas ketinggian air dari akuarium ini dibikin 45,5 cm. Jadi kalau ketinggian air lebih jauh dari ini berarti media mekanisnya udah mulai kotor. Sekaligus ini kekurangan kalau nggak pakai sistem wet and dry. Karena untuk settingan awal dari akuarium ini di chamber 1 diisi sama cutlass dan mekanisnya di chamber 2. Dan berhubung cutlassnya nggak bisa berputar maksimal, terpaksa ganti posisi. Mekanisnya pindah ke chamber 1 dan cutlassnya pindah ke chamber 2. Makanya tank ini nggak pakai sistem wet and dry lagi. Lanjut, untuk media mekanisnya di sini saya pakai jamet plus biopom yang disusun selang-seling sebanyak 3 lapis. Di bawahnya pakai tatakan lagi biar posisi biopom bisa rata. Ke bawah lagi ada 2 bungkus kecil jaring nelayan sama media biologis, bioring dan biobol yang berpori. Dan yang terakhir atau bagian alasnya saya pakai tatakan jamet. Lanjut, untuk perawatannya, kalau airnya udah mulai naik kayak gini, tinggal diambil media mekanisnya masing-masing 1 lapis. Dan settingannya sengaja dibikin kayak gini karena untuk akuarium ini saya rutin tinggal seminggu sekali. Biasanya dalam waktu 2 atau 3 hari minta tolong diambilkan sama ibu negara. Begitu.
Dan ini tampilannya setelah media mekanisnya diambil masing-masing satu lapis. Ketinggian air dari tank utama jadi turun dan aliran ke media mekanisnya jadi lebih lancar. Lanjut geser ke chamber 2. Di sini saya isi full sama cutlass K1. Lebih tepatnya kisaran 60% dari kapasitas chamber. Tapi ketika pompa nyala jadi kelihatan penuh satu chamber seperti ini. Dan untuk pembatasnya saya pakai jamet satu lapis. Tapi untuk posisinya nggak sampai mentok ke dasaran akuarium. Kira-kira masih ada celah kisaran 2 cm. Lanjut pindah ke chamber 3. Di sini saya isi full satu chamber sama media biologis yang berisikan momoki, ada nanomedia, ada kristal bio, ada juga batu apung yang paling dasar. Isinya udah seperti gado-gado, macam-macam ngumpul di sini jadi satu. Dan selama sesama media biologis digabung jadi satu chamber juga nggak masalah. Dan untuk alasnya saya pakai jamet lagi satu lapis. Lanjut geser ke chamber 4 atau chamber terakhir, ada sedikit media biologis lagi dan pompa kapasitas 3200 liter per jam buat naik ke mushroom. Dan untuk mushroomnya di sini saya pakai hip 2 in dengan shock ukuran 2 kali 1 in. Perpipaan yang dipakai otomatis 1 in juga. Sampai masuk ke dalam chamber baru dikecilin menyesuaikan ukuran yang pas dari output pompa. Oke lanjut, sepertinya ini ada yang ketinggalan, yaitu ukuran dari chamber masing-masing. Untuk chamber pertama di sini saya bikin bersih dengan panjang 25 cm dan untuk lebarnya 10 cm menyesuaikan ukuran standar media mekanis di pasaran. Dan untuk chamber lainnya saya ngukur pas lagi, cuman dibagi 3 dari sisa ukuran chamber pertama. Yang paling penting tuh bagian celah sekat chamber ininya doang. Dan untuk akuarium ini celah sekatnya saya pakai ukuran hampir di 3 cm, mencegah chamber terakhirnya surut kalau pakai pompa terlalu besar. Bahayanya di situ. Dan untuk sekat yang terakhir di sini saya cuman pakai satu, bagian bawahnya dikasih jarak lagi kisaran 3 sentian. Dan untuk jarak atau celah bawah semua chamber. Oke lanjut, sekarang tinggal geser ke bagian depan akuarium. Untuk list hitam ini saya pakai stiker dan tulisannya juga stiker hasil custom, di toko online juga banyak. Dan untuk lampunya saya pakai Candela Pro Red Day and Night versi Ultra yang pernah saya review juga di episode sebelumnya. Lampunya yang super terang dan pastinya cocok banget buat yang mau nyoba pelihara lumut seperti akuarium ini. Dijamin pemakaian 1 bulan juga, lumutnya langsung gondrong walaupun ikan-ikannya nggak berhenti ngemil. Dan untuk bagian belakang tank 2 hari yang lalu sempat saya bersihkan karena ada beberapa titik yang habis dimakanin, tapi selang 2 hari udah tumbuh lagi aja kayak gini. Padahal untuk pemakaian lampunya nggak non-stop, palingan dari pagi sampai jam 9 malam. Oke lanjut, dan yang terakhir bagian apa lagi ya? Bagian ini nih, bagian background belakang. Sebenarnya tadi juga udah kesepil kalau bagian sekat dari tank utama ke filter belakang saya menggunakan kaca hitam atau kaca ribbon, tapi nggak full 100% hitam ya, cuman kayak gini doang nih modelnya. Jadi kalau dilihat dari depan masih kelihatan. Contohnya untuk chamber 2 ini yang diisi sama cutlass K1, tampilannya beda lagi dengan chamber pertama yang diisi sama media mekanis, karena di dalamnya ada sekat lagi pakai kaca yang hitam juga, jadinya double sampai nggak tembus pandang kalau dilihat dari depan. Lanjut untuk chamber 4 dan chamber 3 ini baru saya selipkan semacam mika kayak gini tipis, tinggal dipotong pas sesuai ukuran chamber, jadi otomatis nggak bakal kelihatan sampai isi media filter. Lebih simple, kuat, tahan lama, dan pastinya nggak bakalan ada kata-kata ngelupas atau rontok bagian backgroundnya.
begitu. Dan ini kira-kira tampilannya sebelum diselipkan mika seperti tadi. Jadi lumayan mengganggu pemandangan juga kalau cuman pakai kaca hitam doang. Kalau dilihat dari samping sih nggak terlalu jelas, di bagian cardless-nya juga tuh hampir nggak kelihatan. Tapi kalau udah geser ke depan ya begini, kelihatan lagi. Cuman untuk chamber 2 yang diisi cardless ini emang sengaja nggak dipasangin mika lagi, biar ikan-ikannya juga melihat pemandangan yang muter-muter. Bener nggak? Oke, mungkin cukup segini aja video review akuarium filter belakang ukuran 100 x 50 x 50 dengan ketebalan kaca full 5 mili. Siapa tahu ada referensi buat akuarium filter belakang atau mungkin buat akuarium standar yang cuman pakai kaca full 5 mili. Syaratnya pengeleman rapi dan pakai lem yang berkualitas. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.